tuh? Tatapan loh dia. Nggak bisa merem dia? Nggak bisa. Dipaksa melihat kayaknya. Iya, kayak seolah-olah harus ngeliat dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di podcast kesayangan kita, podcast horor pesan terakhir bersama gue Lady dan partner the best kita, Pak Rama. Ya Pak. Seminggu ini guys, Pak Rama ini habis sakit, makanya kemarin kita nggak ada tag video, makanya harap dimaklumin. Dan buat teman-teman yang yang nanyain, ini dia. Video kali ini spesial, mengulangi minta maaf kesalahan yang kemarin ya, karena nggak seminggu ya Pak kita nggak tag video. Kita nggak upload itu 1 minggu, biasanya kan seminggu sekali. Kita nggak upload karena saya sakit tuh. Karena sakit, karena ya, kemusiban juga ya. Karena untuk ngomong aja masih. Oke teman-teman, untuk spesial Pak, malam Jumat ini kita akan menceritakan seperti kan biasanya pesugihan, ya korban santet atau tumbalnya gitu. Kali ini teman-teman ada cerita dari seorang cewek dan cowok 2 orang nih. Bukan suami istri tapi pacaran juga enggak, tapi tetanggaan. Nah, tapi ceritanya sama. Yang sama-sama ngontrak di bedeng yang sama dan setan yang neror mereka juga sama, Pak. Tapi maksudnya nerornya ketika mereka berdua apa mereka sendiri-sendiri di teror? Iya, sendiri-sendiri, tapi mereka menceritakannya itu barengan gitu loh, Pak. Jadi mereka ngehubunginnya barengan. Jadi kayak satu HP nelpon gue, 2 orang itu nelpon gitu. Dan epic Pak, yang diteror itu kayak, yang nerornya ya bukan yang diteror, yang nerornya tuh kuntilanak yang katanya energinya udah tinggi. Yang kayak gimana? Kuntilanak merah Pak. Iya, gue pernah dengar tuh kuntilanak berbaju merah. Iya, kuntilanak berbaju merah. Jadi teman-teman, kejadiannya ini dari Kota B, ya. Jadi ada nih, kita sebut aja 2 orang ini, Mas Agus sama Mbak Nisa. Nah, kebetulan Mas Agus sama Mbak Nisa ini satu tempat kerja yang sama, cuma mereka ngontrak di bedengan gitu. Kota B itu. Tapi deketan ya berarti mereka tuh ya? Deket dong Pak, kayak cuma ini pintunya Mas Agus, ini pintunya Mbak Nisa. Oh, sebelahan. Iya. Nah, Mas Agus sama Mbak Nisa ini kan sebenarnya ngekos banyak kan Pak, kayak yang Mas Agus bertiga sama temennya, Mbak Nisa pun berdua sama temennya. Jadi ya ada lah temennya gitu. Cuman herannya kenapa yang diteror ini cuma Mbak Agus sama Mbak Nisa doang, Mas Agus sama Mbak Nisa doang. Oh, jadi yang lain enggak nih? Enggak ada. Bukan enggak ada, mungkin ada, tapi kayak cuma teror-teror suara. Kalau ini sering ditampakin Pak. Ngeri juga nih. Iya, dan selain si Mbak Kunti ini, ada juga hantu-hantu yang lain yang pokoknya bikin mereka tuh nggak betah tinggal di bedengan itu. Betul, itu boleh diceritain nggak lebih spesifiknya? Oke. Kejadiannya gimana, pas seperti apa, ketemunya gini-gini, diganggunya gimana terornya? Jadi gini teman-teman. Jadi Mbak Nisa ini kejadiannya Mbak Nisa dulu. Mbak Nisa ini kalau pagi kan biasa beberes, berangkat kerja gitu. Nah pas suatu hari dia nyiapin bekal kan di dapur. Nah jadi dari dapur ke kamar mandi ini letter L Pak. Oh iya. Jadi ruang tamu, kamar ini lorong, ya bayangin. Terus letter L ke sini. Dapur, kamar mandi ya. Nah, kamar 1 kan. Nah, pas Mbak Nisa lagi nyiapin sarapan, bekal untuk dibawa ke kantor, dia tuh ngelihat dari sudut matanya dia ke kamar mandi. Di kamar mandi tuh kan pintunya ngebuka. Dia ngelihat Pak, ada sosok pakai dress merah, rambutnya digerai panjang, tapi matanya palanya gini nih, nyengklek gitu tuh. Iya. Tapi madep ke dia apa madep ke sana? Madep ke Mbak Nisa ini sambil senyum. Terus lo tahu senyumnya itu dari sini sampai robek ke sini. Atuh dari situ histeris dong Mbak Nisa. Geger dong, sampai dilempar itu bekal itu, lari di ke depan. Terus temennya yang di kamar ini kan belum pada mandi kan, terus nanya kenapa katanya gitu kan. Terus dia dengan terengah-engah, itu katanya ada apa katanya gitu kan. Tapi dia di situ juga berpikir untuk tidak menceritakan dulu sama teman-temannya. Dia ngomong ada tikus jatuh di makanan gue katanya. Mungkin biar teman-temannya nggak takut. Nah biar teman-temannya, karena kalau dia nyeritain juga kan otomatis teman-temannya juga merinding dong. Kan? Soalnya cuma tikus aja geger katanya. Itu awal kejadian yang dialamin sama Mbak Nisa. Kalau Mas Agus itu dia pulang lembur Bang.
pulang lembur, ya kan? Biasanya kalau jam lembur itu paling jam-jam berapa sih kalau shift siang? Jam 10, jam 11 lah ya. Jam 11, jam 12 lah ya udah terhitung lembur itu ya. Karena kan kalau shift siang berangkat jam 3 kan? Ya, sampai jam shift siang itu dari jam 3 sampai jam 10. Jam 10, jam 11. Nah, dia pulang jam 11 tuh, jam 12 tuh. Dia tuh ngelihat, Pak. Kan jadi mau masuk ke kosannya itu si motor tuh harus dinaikin dulu sedikit kan, kayak masuk ke dalam gitu. Dia tuh ngelihat, Pak, di dalam jendela nih, dari jendela dia ngelihat ada perempuan lagi goyang-goyang gini. Pakai baju merah juga. Pakai baju merah juga, rambutnya panjang dan sama, mukanya diliatin lagi ke Mas Agus. Senyum juga. Ngengklek juga. Astagfirullah, gue nggak denger itu kayak ini apa nih gitu kan, kok bisa di hari itu, padahal bukan di hari yang sama kata mereka, tapi kok bisa setan yang sama? Ya kan setan yang penghuni situ mungkin. Bisa jadi, ya kan. Terus itu Mas Agus nge-freeze, dia nggak bisa masuk, dia kena saking ininya, padahal di dalam tuh ada temennya loh. Maksudnya temennya mungkin di kamar. Iya, di kamar itu ada temennya, tapi dia secara gamblang itu jelas, karena kan kalau cowok-cowok nggak merhatiin harus nutup jendela pakai hordeng atau pakai sarung kan. Dia ngeliat tuh, dia joget-joget gini. Ini serem banget ya Allah, kata dia. Terus gimana Mas Agus? Saya bisa masuk itu, teman saya keluar ngebuka pintu karena ngedenger suara motor, tapi kok nggak masuk katanya. Pas teman saya buka pintu, ya udah cewek itu nggak ada, hilang gitu aja. Karena waktu Mbak Nisa ngeliat itu pun pas temennya mandi ya nggak ada apa-apa. Berarti emang dia menampakkan ke seseorang. Emang nampak aja cuma ke orang yang tertentu mungkin. Terus setelah itu gimana pas temennya keluar nih? Temennya keluar, masuk kan? Cerita nggak? Mas Agus, kok sama-sama nggak cerita nih? Karena gini, Mas Agus sama Mbak Nisa tuh punya pikiran kalau gue cerita, kemungkinannya dua, temennya gurung gerubugan minta pindah, atau ketakutan nggak puguh. Cuma kayak, atau ya bukan ketakutan, kayak nggak percaya, apa sih lo, orang gue dari tadi di sini nggak ada apa-apa gitu kan. Nah tuh. Nah selang beberapa minggu kemudian, ini loncat ya, nggak beberapa minggu, beberapa minggu kemudian, nggak beberapa hari maksudnya. Mas Agus ini keluar tengah malam mau beli makan, Pak. Biasa cowok-cowok pengen pecel ayam atau pecel lele. Dia ngelihat nih di kontrakannya Mbak Nisa ini, dia ngeliat perempuan pakai dress merah lagi. Tapi, di kontrakannya Mbak Nisa? Iya, di depannya? Di depan kontrakan Mbak Nisa. Di depan pintu kayak di bawah pintu ini kan, pokoknya pintu lah. Dia madep ke pintu sama ke tembok. Jadi pintunya itu gini nih, ini tembok, ini pintu. Oh iya. Jadi dia kayak pas di letter L-nya itu dia madep. Tapi kali ini tidak pakai baju merah yang gombrang, tidak. Kebaya, Pak. Merah tapi. Jariknya pun jarik merah. Tapi madepnya ke pintu dong. Terus dia bilang, "Permisi Mbak," katanya, "cari siapa ya? Kayaknya Nisanya ada deh, ketok aja." Nisa dan teman-temannya. Terus dengan dia. Oh jadi itu, Mas Agus itu bilang. Negor sapa ke si perempuan itu. "Permisi Mbak, cari Nisa atau cari siapa, ketok aja." Terus dia bilang, "Aku kan di sini." Sadar dong Mas Agus kalau itu harusnya. Tapi dia sadar nggak saat itu? Enggak, dia nggak karena dia sambil jalan katanya, jalan meninggalkan si perempuan itu. Pas dia balik lagi ke situ udah nggak ada si perempuan itu. Karena pikiran Mas Agus, mungkin udah pergi atau udah masuk gitu kan. Tapi di dalam rumah ini Mbak Nisa kena teror yang bener-bener di luar nalar. Mbak Nisa ngelihat ada perempuan kepalanya digantung di depan pintu kamar, karena kalau tidur kamarnya dibuka kan sama Mbak Nisa. Bukan tidur, kayak mungkin entah lagi ngerjain apa, tapi gue ngeliat perempuan kepalanya kegantung, lidahnya ngejulur panjang, matanya kosong, nggak ada matanya, tapi ngebuka. Bisa kebayang nggak? Perempuan kegantung, dia ngegantung, ada tali di lehernya, tapi matanya nggak ada, kosong. Iya, nggak ada bola matanya. Nggak ada bola matanya. Lidahnya ngejulur panjang.
Itu Mbak Nisa ngeliat sendiri. Terus dari lidah itu dia ngeluarin air liur yang bau busuknya. Ampun. Di dalam pintu rumah itu, di dalam kamar itu. Dan itu kejadiannya adalah waktu Mas Agus ngeliat perempuan kebaya merah itu, di dalam rumah itu Mbak Nisa ngeliat perempuan ngegantung itu. Makanya si perempuan itu ngomong, aku kan di sini. Astagfirullahaladzim, gue ngeri ini. Jadi dia kayak membelah diri itu mungkin ya? Iya kali ya. Satu di dalam, satu di luar. Iya. Di kejadiannya saat itu. Saat itu juga. Di malam yang Mbak Nisa lagi sama siapa waktu itu? Sama temannya? Mbak Nisa sendiri. Karena temennya di luar katanya, tidur di luar. Dia di dalam di kamar sendiri, entah karena gerah. Tapi kan kota B ini kota yang dingin ya kalau malam kan. Gak make sense aja kata gue kan. Kok bisa sih temen-temennya tidur? Iya kak, temen-temen aku jarang ada yang mau tidur di kamar katanya gitu. Kalaupun ada, paling kalau ada yang nginep rame-rame gitu baru. Padahal karena kontrakan bedengan itu kamarnya satu doang ya. Iya, jadi kan ruang tengah langsung kamar gitu, bedengan. Ruang tengah nih, ini ruang tengah. Ini kamar, pintu kamar nih, ini lorong nih. Ini dapur, ini kamar mandi. Nggak ada pintu belakang. Jadi kalau Mbak Nisa ini di kamar, temannya ini di ruang tengah itu. Iya, jadi dari nggak kelihatan dong pintu kamar ke ruang tengah. Karena kan harus ngelewatin lorong dulu kalau. Iya. Iya dari situ. Terus Mbak Nisa ini perasaannya gimana? Gue rasanya dicekek Lady katanya. Gue kayak dicekek, gue nggak bisa ngomong lihat perempuan itu. Karena itu berlangsung sekitar 5 apa 6 menit lama itu. Tatapan loh dia. Gak bisa merem dia? Gak bisa. Dipaksa melihat kayaknya. Iya, kayak seolah-olah harus ngeliat dia gitu. Dia udah baca pokoknya segala bacaan yang gue bisa gue baca lah dia katanya. Karena ya itu tadi balik lagi serem kan. Nah, dapat itu selang 1 minggu lagi nih Pak. 1 minggu lagi. Temennya Mbak Nisa ini kan pulang dua-duanya, pulang ke rumahnya karena jaraknya nggak jauh lah gitu. Cuti lah ceritanya. Mbak Nisa dong sendirian. Sebenarnya dia udah ada rasa takut nih, tapi karena sebelahnya itu Mas Agus dan kawan-kawannya tidak cuti, tidak ikut libur, jadi dia kesannya kayak ada temennya. Maksudnya kayak kalau belum malam, kalau belum mau tidur gue nggak akan masuk gitu. Jadi gue di luar gitu. Jadi ceritanya 2 orang ini ngobrol nih Pak, Mas Agus sama Mbak Nisa, karena teman-temannya Mas Agus sibuk main Mobile Legends katanya di dalam kosan. Udah 10:30, dia ini ngelihat nih ada Mbak Nisa sama Mas Agus ini. Awalnya Mbak Nisa, dia ngelihat perempuan bawa anak kecilnya nggak dipakein baju, telanjang, bawa anak kecilnya ditenteng. Oh ditenteng, bukan digendong? Bukan Pak, ditenteng. Dan perempuannya bisa lo tebak pakai baju apa? Merah lah. Kebaya merah. Oh, yang kemarin, yang waktu depan kosannya Mbak Nisa itu. Terus astagfirullah katanya, itu ibu-ibu gitu. Anaknya nggak dipakein baju dibawa keluar gitu kan. Otomatis setiap perempuan pasti reaksinya seperti itu. Mas Agus nyeletuk lah, mana Nis? Itu katanya. Mas Agus nengok ke arah yang Mbak Nisa tunjuk, itu langsung spontan, Nis masuk bukan orang gitu katanya. Spontan ngomong gitu, langsung masuk dong mereka berdua dan masuk ke tempat yang sama, ke kosannya Mas Agus. Kosannya Mbak Nisa dibiarin aja kebuka pintunya. Teman-temannya Mas Agus yang di dalam itu otomatis spontan pengen tahu dong ada apa. Pas dia nengok dari jendela nggak ada apa-apa. Lo orang berdua ngeliat apa sih katanya? Di luar nggak ada apa-apa kok. Apa mungkin udah menghilang? Apa mereka masih bisa lihat yang 2 itu mah? Enggak, memang udah nggak ada apa-apa juga. Udah ngilang ya. Berarti emang nggak nampakin ke yang lain. Nah udah gitu, setelah itu mereka bertukar pikiran dong. Iya, makanya bercerita. Akhirnya Mbak Nisa jujur ke Mas Agus sama ke teman-temannya. Dari situlah cerita yang sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya gue ceritain ini, ya dibahas hari itu, malam itu juga ke Mas Agus, ke teman-temannya. Nah teman-temannya ngomong gini, tapi gue nggak pernah ada apa-apa loh. Cuman iya kalau suara soang, suara perempuan ketawa melengking, iya memang pernah. Tapi kalau untuk ditampakin kayak kalian berdua enggak gue katanya. Jadi teman-temannya juga kalau suara ketawa segala macam memang udah sering katanya. Cuman mereka kan laki-laki ya, jadi masa sih harus gue takut gitu, masa sih harus gue ceritain nama kalian. Cuman gue nggak expect kalau kalian lebih ekstrim, kata temennya si Mas Agus ini, ya kan? Terus
Mau pulang kan Mbak Nisa ini ke kosannya. Terus kata temennya Mas Agus gini, udah nih di sini aja. Tuh kamar kan kosong, biarin kita tidur di sini. Lu ambil bantal apa selimut lu kayak katanya. Lu yang di kamar. Lu yang di kamar, gue yang di luar. Mas, tapi kalian janji ya nggak ngapa-ngapain karena gue takut katanya gitu kan. Iya, katanya tenang. Ya udahlah, akhirnya Mbak Nisa tidurlah di situ. Apakah dengan tidur di situ terornya berhenti? Tidak, Besti. Buset. Mbak Nisa kesurupan. Di kamarnya itu. Di kamar itu. Gimana dia teriak-teriak atau gimana dia? Dia kesurupannya awalnya nyinden, Pak. Padahal Mbak Nisa ini bukan orang Sunda. Tapi bisa nyinden. Tapi bisa nyinden bahasa Sunda. Tapi kan mereka kan saat itu kan belum ngelihat dong. Belum. Sadar-sadarnya Mbak Nisa ini kesurupan pas gimana? Mbak Nisa ini ke toilet dulu di kamar mandi. Pulang dari kamar mandi tuh dia kayak genit. Padahal Mbak Nisa ini orangnya bukan tipe-tipe cewek yang genit apa gimana, bukan. Kayak ngobrol ya sebenarnya perlunya gitu. Cuman karena takut ya kan. Udah gitu dia datang nyamperin Mas Agus. Ditempel lah temennya Mas Agus, bukan Mas Agusnya ya, karena kan waktu itu duduknya bertiga berani sambil ngegini-giniin rambutnya. Padahal rambutnya cuma sebahu loh, tapi itu ngedadak jadi panjang. Wih. Kok bisa ya? Nah, rambutnya Mbak Nisa ngedadak jadi. Tapi teman-temannya Agus dan teman-temannya iya sadar bahwa ini Nisa ini kesurupan, sadar. Iya, sadar. Dia nempelin temannya Mas Agus nih terus Karena matanya Mbak Nisa, lu percaya nggak percaya bang, itu hitam semua. Jadi nggak ada putih-putihnya. Ekstrim banget kesurupan itu. Itu sampai temennya mau videoin itu nggak berani. Kayak jangan di videoin, ini bukan kasus kecil katanya. Diam dia. Terus dia sambil ngomong gini, aku gelis ya katanya. Aku cantik ya, aku gelis ya, kamu sih nggak mau sama aku katanya. Tapi pakai bahasa Sunda. Kamu sih nggak mau sama aku katanya, dengan centil-centil. Astagfirullahaladzim, gue kalau udah di situ lari gue. Terus Akhirnya ya dengan sekuat tenaga dipegang. Terus dia bilang kayak gini, kalian so suci kata Mbak Nisanya, kalian manusia munafik so suci katanya. Padahal ya Mas Agus dan kedua temannya ini sholatnya 5 waktu nggak pernah ketinggalan, Pak. Rajin sholat. Rajin. Dipegang itu Mbak Nisa. Nah, yang megang Mbak Nisa ini Mas Agus dan temennya, panggil aja Heri. Nah, temennya Mas Agus sama Mas Heri ini nyari ustadz dong ke masjid. Jam 2:30 nyari ustadz di mana? 2:30 malam kejadiannya. Ya di rumahnya lah. Nah, maksudnya kan kalau di masjid nggak ada kan. Ketemu tukang ronda ini nanya, nyari siapa Pak katanya. Saya nyari ustadz, teman saya kesurupan. Akhirnya diantar ke rumah yang deket situ, yang berprofesi sebagai ustadz. Dipanggil ya kan, terus itulah diruqyah, di segala macam, diusir. Ustadznya diludahin Pak. Nggak mempan itu. Bukan nggak mempan, tapi begitu datang dia langsung ngeludah gitu tuh. Karena kan posisinya masih hitam nih. Terus matanya ngeluarin darah. Matanya Mbak Nisa ini. Terus. Ini cerita langsung dari Mbak Nisanya ya. Karena udah kasihan, akhirnya diruqyah. Dan keluarnya tuh dari jam 3. Kita hitung aja dari jam 3 ya. Dari jam 3 subuh tuh keluarnya tarhim baru keluar. Mau subuh itu baru keluar. Ini berarti 4:30 ya. Nah, makanya serem. Jadi sebenarnya keluarnya karena kasihan ya. Iya. Keluarnya tuh bukan karena kasihan kalau kata gue, karena dia juga udah panas ya. Karena kan kalau subuh. Udah. Dan iya, emang batasnya biasanya subuh sih. Iya, terus keluar ya kan. Udah tuh yang tadinya ada darahnya, mata itu udah nggak ada darah, bersih. Sampai akhirnya Pak Ustadz bilang kayak gini, pindah aja kalian dari sini katanya gitu kan. Ditanya lah, kenapa sih Pak, kenapa bisa ada kejadian seperti ini katanya. Terus ini siapa katanya gitu kan. Kalau saya sama perempuan yang tadi masuk ini saya kenal katanya. Karena memang dulu sebelum kontrakan ini dibangun, ini adalah tempat dikuburnya almarhumah sama anaknya. Berarti ada kuburan di situ? Iya. Dipindah apa gimana? Dipindah Pak, tapi kan mungkin jasadnya dipindah, dianya nggak kemana-mana. Karena kosan itu sebenarnya masuk gang, tapi nggak yang mojok banget, enggak. Makanya sebelah-sebelahnya ini masih ada rumah. Karena pas kejadian Mbak Nisa kesurupan pun tetangga-tetangganya pada datang. Cuman tugasnya Mas Heri ini aja nyari Ustadz kan. Nah terus Mas Herinya ngomong gini katanya,
yaudah nih pindah aja, cari kosan yang lebih aman katanya gitu kan. Iya nanti nunggu kawan gue balik deh katanya gitu. Nah akhirnya 2 hari ini Nisa ngungsi lah ke temennya, ke kosan temennya yang lain. Oke, nggak ada tuh gangguan-gangguan itu. Tapi pas temennya Mbak Nisa ini balik ke situ, balik ke kosan itu, otomatis kan di kosan itu kosong. Mbak Nisa kan di tempat lain. Ada Mas Heri sama temennya dan Mas Agus. Nah temennya Mbak Nisa ini kita sebut aja Mbak Susi. Mbak Susi ini mikirnya di kosannya Mas Agus ini ada orang. Karena kelihatan ada orang yang lagi beberes, sibuk di dalam rumahnya Mas Agus itu, di dalam kosannya Mas Agus itu. Kan emang ada mereka bertiga di situ. Nggak ada Pak, mereka kerja. Oh. Siang kok kejadiannya. Terus? Diketok lah sama Mbak Susi ini. Diketok. Mas Agus katanya, ini Nisa kemana ya? Saya belum tahu Nisa di mana kata gitu. Terus nih, yang ngelirik ke arah Mbak Susi itu bukan Mas Agus. Ada katanya sosok cowok kurus tinggi gini badannya. Dia nengok ke arahnya Mbak Susi terus ngejar ke arah jendela. Teriak lah Mbak Susi dari situ. Iya. Terus gue bingung, kebayang sih. Kata gue kok bisa separah itu terornya gitu kan. Terus kabur nih Mbak Susi ini ke depannya kan. Udah nelfonin Mbak Nisa. Nelfon Mbak Nisa nggak diangkat, nelfon sama Mas Agus. Gue ini baru keluar pabrik karena kan kejadiannya memang jam pulang kerjaan. Gue baru keluar pabrik nih, kenapa? Gus lu di mana? Kata gue di jalan. Kenapa emang? Enggak, terus tadi yang di kosan lu siapa? Ada siapa? Enggak ada siapa. Orang kuncinya juga dibawa sama gue. Ceritain lah sama Mbak Susi akhirnya ada. Ceritain sama Mbak Susi. Ya udah Susi jangan kemana-mana, udah tunggu di situ, nanti gue anterin ke tempatnya Nisa katanya gitu kan. Akhirnya dijemput lah Mbak Susi ini, dianterin ke tempatnya Nisa. Ya kan, udah pada tunggu di situ. Ya udah kita beresin barang-barang, nanti aja habis maghrib biar didampingin sama Ustadz katanya gitu kan. Akhirnya habis maghrib nih, jatuhnya berarti berlima ya, temennya Mas Agus 2 kan, Mas Agus sama Mbak Susi sama Mbak Nisa, berlima kan. Balik lagi ke situ, ya Allah, kosannya Mbak Nisa udah berantakan. Kosannya Mas Agus pun sama, berantakan. Padahal cuman apa sih anak kosan, nggak yang seheboh itu kan? Tapi ini mau acak-acakan. Panci-panci pada jatuh semua. Kulkas aja ngebuka katanya. Buset. Kipas yang digantung tuh jatuh Pak. Masih kayak kena gempa bumi lah gitu. Iya katanya. Ya terus akhirnya gimana tuh? Ketika pas mereka pas datang ke kosan, udah acak-acakan terus gimana? Manggil Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, iya memang itu ulahnya karena tahu kalian mau pindah. Sebenarnya mah mungkin ngajak main Pak, cuman caranya aja siapa? Iya ngeri lah diajak main kayak gitu mah. Terus ditanya lah sama Pak Ustadz, Bapak kan belum sempat nyeritain siapa perempuan ini Pak, tolong ceritain sama kami. Diceritain lah sama Pak Ustadz. Jadi Pak, dulu itu memang zamannya masih penjajahan, di situ tuh tempat orang buang jasad. Jadi orang yang habis dibantai dibuang ke situ. Nah, yang dibantai dulu itu ada sinden yang baru ngelahirin Pak. Sebayi-bayinya dibuanglah di tanah itu katanya. Oh, dari zaman dulu itu. Nah, terus kenapa dia bisa ngeganggu? Karena diusik. Karena tempat itu tadinya sebelum jadi bedeng itu tempat prostitusi. Terganggu. Gitu. Dan kenapa yang ditampakin Mbak Nisa sama Mas Agus aja? Karena yang rajin ibadah cuma mereka. Harusnya yang nggak rajin ibadah dong yang ditampakin. Kok gitu ya? Karena mungkin kemungkinan minta doa juga sih Pak, seperti biasa. Dah. Pak Ustadz ada di situ pun tidak luput dari gangguan itu Pak. Ekstrim pokoknya. Lagi ada Pak Ustadz? Lagi ada Pak Ustadz. Lagi beres-beres kan? Ini abis, beres-beres itu nggak sampai sejam 2 jam kan Pak. Dan Pak Ustadz itu di situ kayak naburin garam biasa ya kan. Pak Ustadz ngeliat di atas ini ada yang ngerangkak Pak dari kamar mandi. Pertamanya awalnya kayak geruduk-geruduk gimana sih suara tikus di atas Pak. Terus udah tuh nggak apa-apa, tapi Pak Ustadz tuh kayak tiba-tiba hawanya kayak Mbak Nisa sama Mbak Susi ini tahu kalau hawanya nggak enak kan. Mas Agus dan teman-temannya juga beres-beres kosan nih karena memang mau pindah kan. Tiba-tiba pas Pak Ustadz ngeliat ke atas itu dia ngeliat Pak Ustadz nih ya, versi Pak Ustadz dari kamar mandi itu dia ngerangkak Pak, kayak cicak gitu. Iya, yang cewek itu? Iya, yang mulutnya sobek, lidahnya ngejulur.
yang matanya kosong itu. Nge-freeze juga Pak Ustadz? Oh nggak nge-freeze dong, astagfirullah gitu kan itu. Langsung dibaca-bacain dong? Iya langsung dibaca-bacain. Mbak Nisa dan Mbak Susi otomatis di situ ketakutan dong. Iya. Keluar mereka. Mereka juga melihat gitu? Enggak lalu ngelihat, cuma kayak ngeliat Pak Ustadz ketakutan itu otomatis yang mereka pikir ini setannya lebih serem nih gitu kan. Udah lah keluarlah mereka ya kan. Akhirnya udah sekelar beres itu pindah lah kan, mereka pindah. Nggak, Pak Ustadz itu harus baca-baca itu tapi dia nggak keluar? Nggak keluar, dia tetap berusaha untuk ngusir. Cuma kalau menurut gue itu nggak akan bisa diusir Pak, karena dia udah tepatnya di situ. Dah tuh ya kan pergi si Pak Ustadz ini bukan Pak Ustadz ya, setan itu nggak ada. Terus dia ngomong gini, setan ini nggak bisa kami usir katanya gitu. Makanya saya mengusir kalian katanya, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi Mbak Nisa sama badannya wangi katanya gitu. Iya Pak, nggak apa-apa. Kan ibu yang punya kontraknya datang nih Pak, pas mau pindah itu karena malam itu kan dadakan kan. Gak bisa dong katanya, kalian gak bisa pindah dari sini. Ngomong ke Mbak Nisa sama Mas Agus dan teman-temannya. Kok nggak bisa? Karena harusnya kalau mau pindah itu katanya ngomong dulu. Kayak berarti kan udah dibayar. Iya harusnya kan, kayak gue kan pindah aja kan udah dibayar. Ini nggak bisa, kalian harus di sini sampai akhir bulan katanya, sampai saya dapat penggantinya gitu. Akhirnya Pak Ustadz ini ngomong, daripada membahayakan nyawa mereka katanya, lebih baik mereka yang suruh pindah, karena ini terornya udah bukan teror yang cuma ditampakin kunti atau pocong. Ini tuh udah bener-bener kayak setan yang udah menaun di situ gitu loh. Karena apalagi yang kata gue yang laki-laki begini tuh itu anaknya jangan. Anaknya yang tuyul itu kayaknya, yang anak kecil di bawah ditenteng itu. Ya korban-korban pembantaian itu. Ingat kan gue pernah bilang sebelumnya. Iya sebelum itu. Ada di rumah di kosannya Mas Agus ada suara rame kayak orang begaduh beberes. Laki-laki semua isinya, dan Mbak Susi lihat. Itu laki-laki semua, banyak kan Pak? Kata gue, terus gimana? Ya pindah, kita tetap pindah katanya. Terus si ibunya minta denda katanya. Terus dibayar dendanya, daripada gue kenapa-napa ya mending gue bayar lah katanya, ya kan. Akhirnya pindah tuh mereka. Pindah lah. Akhirnya mungkin kalau misalkan kayak kita mah di sini Mas Agusnya ke kabupaten mana, ke daerah mana, Mbak Susinya di Mbak misalnya di daerah mana. Tapi nggak diikutin sama ibunya, diikutin sama anaknya. Hah? Jadi kakinya Mbak Nisa ini memar gitu, pegel, kayak capek gitu. Kalau kerja juga kan, apalagi di pabrik kayak gitu ya, pegel gitu kan. Itu memar, gimana sih memar? Kayak orang entah kena apa gitu. Barang dicek ke dokter ya nggak ada masalah apa-apa, cuman kayak disalep, dikasih salep. Tapi memarnya tuh makin lama makin gede. Bengkak ya? Bengkak mah enggak Pak, cuma kayak kebiruan itu tuh nggak sih? Kalau kata kita waktu kecil mah jilat setan katanya. Oh tapi nggak sakit? Sakit, justru kan sakitnya sakit itu. apa cuma berat doang? Apa cuma? Ya sakit ya, berat ya, pegel katanya gitu. Tapi masih bisa jalan itu masih? Masih bisa jalan. Ya. Periksa ke dokter nih, kata dokter nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Akhirnya Mbak Nisa ini mau diurut lah sama saudaranya Mbak Nisa. Pas mau diurut, tiba-tiba saudaranya Mbak Nisa ngomong gini, ini anak kecil ngapain ada di sini katanya gitu. Apa dia juga maksudnya dia paranormal juga sambil paranormal? Iya katanya orang bisa, orang yang mijet itu. Ini anak kecil ngapain katanya di sini? Kaget dong Mbak Nisa di situ. Anak kecil, iya kamu itu ditempelin katanya sama anak kecil. Dia nggak pakai baju, dia suka sama kamu. Terus digini, pulang sana nanti dicariin ibu kamu kata. Ibu kamu kan jahat kata. Digituin sama si saudaranya Mbak Nisa ini. Terus nggak tahu kenapa, tiba-tiba temennya Mbak Nisa yang namanya Mbak Susi nih kerasukan. Kerasukan bayi itu apa kerasukan ibunya? Kayaknya kerasukan bayi itu deh, karena ketawa-ketawa cekikikannya, anak kecil. gerak-geraknya dari anak kecil. Berarti nggak bisa diajak komunikasi dong itu mah? Nggak bisa. Terus pas sudah keluarin ya keluar udah biasa. Sembuh tuh, nggak nunggu lama langsung hilang. Berarti anak itu udah pulang aja? Udah pulang aja. Tapi Mas Agusnya diteror sama ibunya. Gelo. Diikutin Mas Agus sama ibunya? Diikutin Pak. Anjir. Kalau misalkan versinya si bayi ini karena mungkin dia suka sama si Mbak Nisa, kalau
Mas Agus ini ditaksir sama emaknya. Anjir, astagfirullah. Gimana ceritanya? Ini lebih ekstrim pasti ini Mas Nah, Agus nih. jadi ceritanya Mas Agus tuh akhirnya ngekos di kosan petak Pak, nggak kamar-kamaran lagi di kosan petak, kayak cuman kamar mandi gitu kan. Nah, pas Mas Agus ini ditinggal sama teman-temannya nongkrong, dia tidur. Dia tidur itu ada yang meluk Pak, kayak dia ngerasa dia meluk, ya kan? Dia pikir temennya yang ngerjain, tapi logikanya kalau temennya ngerjain, pintu dibuka ada suaranya dong, ada suara motor dong, ini nggak ada. Dia dari situ langsung astagfirullah. Dia nggak bisa nggak ini, cuman dia ngerasa kayak dingin, napasnya tuh dingin, gitu. Terus bau busuk banget katanya. Pas dia ngebalik, dia ngeliat lagi nyengir dong. Terus nge-freeze juga apa langsung dia kabur? Langsung nge-freeze, itu nggak bisa ngapa-ngapain gua lain. Pandang-pandangan berarti depan muka. Pandangan. Jadi ingat waktu pas Mbak Nisa pernah pandang-pandangan sama cewek yang gantung. Dia pandang-pandangan sambil tiduran, Pak. Ya, deket lah pasti posisinya, apalagi meluk kan? Ini Mas Agus, ini pala Mas Agus. Ini cewek ini. Nih, cuman jarak kayaknya cuman sejengkal apa 5 cm itu. Langsung terus nggak pingsan itu Mas Agus? Enggak dong, gagah berani dia. Kayak langsung pergi langsung ngusir itu. Tapi pergi sambil ketawa Pak. Kosannya temennya yang sebelah itu langsung nyamperin kan. Kenapa Pak Agus itu? Terus ceritalah Mas Agus udah nggak bisa bungkam dong, diceritakan. Yaudah besok kita ke Kiai katanya gitu kan, biar ini. Akhirnya dibawalah si Mas Agus ini ke Kiai sama temen samping kosannya ini. Ada dia ngomong, sebenarnya perempuan ini suka sama kamu, cuman kayak nggak suka kalau kedekatan kamu sama perempuan lain. Makanya kenapa Mas Agus ini suka bilang kalau dia ada hubungan lain sama perempuan itu pasti kandas gitu. Namanya Mas Agus kan udah pengen pacaran dong, ya kan. Terus akhirnya suka. Nah sebenarnya pun Mbak Nisa ini diteror karena dia ini pernah deket sama Mas Agus. Kenapa? Cemburu berarti ya? Bisa jadi gitu. Makanya terus kok bisa? Nah terus Mbak Nisa kan komunikasi ini sama Mas Agus. Masih komunikasi masih. Dia bilang ini anaknya di saya kemarin, saya ketempelan anaknya. Oh ya, kalau misalkan namanya makhluk gaib itu mau sejauh apapun mereka dipisahkan, kalau memang mereka udah satu ininya ya bakal tetap balik lagi katanya gitu. Terus tuh udah tuh ya kan, gini aja Gus, biar kamu nggak disukain tuh kamu jalan satu-satunya menikah. Supaya mematahkan hati si makhluk halus ini, katanya gitu. Kata Mbak Nisa. Kata si kiainya ini. Terus dia nikah sama siapa? Nikah sama Mbak Nisa. Akhirnya jadi jodoh. Jadi jodoh. Mau tuh Mbak Nisanya mau? Mau, karena kan sebenarnya memang ada perasaan tapi nggak bisa di ini. Akhirnya nikahlah mereka. Setelah nikah Mbak Nisa ini masih kerja, Mas Agus pun masih kerja kan di tempat yang sama di kota B itu. Teror dong masih enggak? Teror Pak awalnya. Astaga, katanya kalau udah nikah enggak? Katanya kalau udah nikah enggak, tapi terornya itu bukan teror yang se-ekstrim sebelumnya, kayak cuma ditampakin dia pakai kebaya gitu-gitu aja. Dia pakai kebaya nih, terus ditampakin gitu, sambil belenggak-lenggok gitu. Jadi kayak dibikin, kadang Mbak Nisanya dibikin cemburu. Tapi balik lagi, Mbak Nisa percaya kalau itu kan godaan ya, godaan jin dasim yang merusak rumah tangga. Jadi dia tuh sholat kayak tiap maghrib dia inisiatif untuk ngaburin garam gini. Karena kalau dibilang ganteng Pak Mas Agus, orang kita ceritanya sambil video call kok. Gue Mas Agus Mbak Nisa ini video call. Jadi awalnya gue nggak tahu kalau mereka ini suami istri, karena mereka bilangnya dua temen. Tadinya terus pas gue tes dia bilang ya sebenarnya gue udah nikah sama Nisa. Kaget dong gue ya kan. Terus akhirnya gimana? Nah, Nisa ini pernah hamil, tapi keguguran. Kenapa tuh? Gara-gara itu? Gara-gara perempuan itu juga. Bukan perempuannya, kayak anaknya. Kayak Nisa pernah ngerasa, maaf buat Arya, kemaluannya itu, area intimnya itu dirogoh Pak. Kayak ada tangan masuk ke dalam itu. Terus ada yang ngambil janinnya keluar. Pas bangun tidur dia darah doang. Kayak itu tuh dia ngerasanya kayak dalam mimpi, tapi ternyata nyata. Lalu bangun tidur udah dia darah aja. Terus gue nanya dong kan, terus bisa hilang teror-teror itu gimana katanya? Ya, guanya dengan berani balik lagi ke kosan yang dulu. Tapi hilang itu tuh?
hilang. Jadi gimana dia balik lagi ke kosan Mas Agus sama Mbak Nisa nih berdua? Enggak, Mas Agus doang sendiri karena udah kesel nih, ya kan anaknya sampai keguguran. Dia datang bawa kendi Pak, bawa kendi itu isinya garam kasar sama apalah pokoknya persyaratan dari kiai ini ya kan. Dipecahin di kosan itu karena setelah mereka pindah itu tuh kosong. Iya, nggak pernah ada yang ngisi kan? Nggak ada yang ngisi, bukan nggak ada yang mau, tapi ya karena lebihnya nggak ada yang ngisi lah intinya gitu. Mungkin mau tapi nggak lama, karena ya mungkin diteror itu. Dipecahin kendinya di situ, terus Mas Agusnya sambil kayak misuh marah-marah lah gitu ya kan. Jangan ganggu saya nggak pernah ganggu kamu yang ganggu saya, kamu yang suka sama saya. Awas kalau kamu ganggu saya bakar kamu katanya gitu. Dari situ udah nggak ada gangguan lagi sampai sekarang. Takutan dia digituin ya. Mungkin lebih ke ini berarti udah benar-benar marah. Iya, udah kan tadinya cuman kayak diruqyah biasa. Iya, itu kan udah kalap. Kalaupun dia nongol saat itu nggak bakal kabur itu Mas Agus, yakin saya. Karena udah emosi. Benar, dibakar bener kali. Iya. Ya laki-laki emang kalau udah menyangkut sama anak udah. Iya sih bener Pak. Anak sama istri udah nggak ada takutnya, serius. Udah nggak mikir kemana-mana gitu. Makanya gue bilang terus Mas Agus gimana? Ya sekarang alhamdulillah lihat karena itu kan kejadiannya tahun lalu. Oh berarti masih ada ya zaman modern sekarang. Nah yang misteri yang belum terpecahkan ini adalah siapa makhluk yang mana yang sampai sekuat itu bisa ngegugurin kandungannya Mbak Nisa. Sampai sekarang belum terpecahkan. Cuman karena balik lagi ilmu ikhlas ya Pak. Jadi kayak Mbak Nisa ini dibilangin udah kita ikhlas, kita nggak boleh terlalu mendalami siapa, takutnya nanti malah kamu juga yang kena, udah biarin. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Cuman memang mereka belum mau punya omongan lagi karena trauma kan. Jadi Mbak Nisa ini biarin lah gitu. Tapi nggak ada efek kan setelah keguguran itu jadi nggak bisa punya anak, tapi nggak? Oh enggak, alhamdulillahnya nggak ada. Cuman yang nggak habis pikirnya itu kan tangan yang masuk itu loh Pak. Ya udah pasti dia juga lah. Iya sih, tapi gue yang teman-teman beneran deh, maksudnya yang gue nggak habis pikir adalah ini perempuan, ini hantu kok bisa sekuat itu gitu lah ya. Ya kita kalau bicara masalah hantu kan yang pernah lu cerita gitu kan ya. Kalau energi dia udah kuat, dia itu bisa ngegerakin benda, bisa megang sosok orang. Iya gitu. Berarti anak kecil anaknya juga kuat ya Pak? Kuat, sampai bisa terjadi sama karena satu bisa dibilang nempel sama ibunya terus. Makanya. Oke gitu aja teman-teman, itu kisah dari Mbak Nisa sama Mas Agus. Terima kasih Mbak Nisa sama Mas Agus. Kita doakan semoga kedepannya tidak ada teror dan gangguan ya kan. Seperti biasa kita doakan yang terbaik untuk Mas Agus dan Mbak Nisa. Oke teman-teman, sekian dulu cerita dari kami. Dan kalau teman-teman masih pengen kita masih nampung ya Mas ya, masih nampung cerita-cerita nih gitu. Dan teman-teman kalaupun ada cerita yang horor yang mau kita ceritakan, kita bawakan, boleh langsung kontak chat admin ya. Nanti aku cantumkan di bawah. Nanti langsung chat aja namanya, ceritanya apa. Nanti kalau itu kita telepon ya. Iya, kita yang telepon ya teman-teman. Jadi kalau misalkan chatnya tidak dibales atau tidak direspon, itu berarti ketumpuk dan kita akan tetap balas dari bawah Pak, karena ada 51 pesan dari kemarin karena chatnya juga kenapa belum tayang dan teman-teman minta doanya juga supaya rekan saya Bang Rama ini cepat pulih supaya dia juga seperti bisa ngomong seperti biasa. Jadi saya kemarin tuh sempat ada cerita nih ya, tentunya di luar ini sih. Jadi kemarin tuh sempat kecelakaan gitu, jadi ini ada kepentok stang motor, jadi agak sakit, agak susah. Ini baru agak mending sekarang. Makanya kemarin mau podcast juga, kita mau podcast apa? Saya juga nggak bakal bisa berinteraksi ya, gitu ya teman-teman ya, sama-sama berdoa. Belum aja lah, mohon maaf ya. Dari teman-teman kita sama-sama doakan Bang Rama dan juga saya minta doanya supaya kedepannya kita akan tetap bisa menghibur teman-teman dengan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.